Teriak Anies Presiden, pendukung Anies disemprot, malu sampai ke ubun-ubun. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini ada video yang sedang viral di media sosial. Tidak tahu persis kapan video itu diambil, kemungkinan besar belum lama ini karena ada teriakan Anies Presiden. Itu terjadi di acara maulid yang dibawa oleh Habib Syekh. Jadi ceritanya Anies hadir dan tampak mau berikan kata sambutan. Lalu tiba-tiba ada yang teriakan Anies Presiden. Langsung saja Habib Syekh memberi teguran dengan kata-kata dan nada yang lembut tapi menusuk. Jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Ini acara maulid, bukan kampanye. Paham? Jadi acara maulid jangan dikotori dengan ucapan lisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, katanya. Malunya sampai ke ubun-ubun. Untungnya saja tutur katanya lembut. Kalau yang berbicara dengan nada tegas, pasti bakal makin malu. Memang ini sangat memalukan sih. Pendukung model begini selalu ada dan cenderung bersatu di kubu Anies. Tidak punya adab, tidak tahu diri, tidak tahu kapan harus berpolitik. Bahkan di acara keagamaan saja mereka bisa berpolitik. Ingat lagi soal tabloid Anies yang disebarkan di salah satu masjid di Kota Malang. Sudah tahu ini acara keagamaan, tapi dikotori oleh teriakan-teriakan berbau politik. Jadi curiga tipe pendukung Anies itu apakah orang yang tidak tahu malu atau tidak tahu adab. Agama dicampur adukan dengan politik demi memuja Anies. Batas moral dan etika tidak digubris. Apalagi Anies pasti salah tingkah dan terdiam. Mungkin selama ini bebas diteriaki presiden oleh pendukungnya. Kali ini tidak menyangka bakal ditegur oleh Habib Syekh. Pencitraan gagal total. Mungkin enak mendengar teriakan presiden. Ada rasa bangga yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ternyata plot twist. Teriakan itu disela dan dibalas dengan sentilan menohok. Ini acara maulid, bukan acara kampanye. Harusnya gerakan melawan teriakan ini harus digaungkan ke semua rumah ibadah dan acara keagamaan. Banyak pendukung Anies yang lebay dan norak, dikit-dikit teriak presiden. Kalau lagi di lapangan, silakan teriak sebebasnya. Tapi di acara keagamaan, ini terlalu banget. Bila perlu, siapapun yang bikin sensasi politik diusir saja dari acara tersebut biar ada efek jera. Saya kadang pikir harusnya Anies yang menegur agar tidak ada teriakan-teriakan presiden seperti itu. Anies paham acara keagamaan bukan acara politik. Tapi ya kita tahulah Anies itu kadang menikmati, lihat saja di Pilkada DKI. Dia cenderung diam ketika marak politisasi agama dan politik identitas. Bahkan banyak spanduk yang membuli jenazah dengan ancaman mengerikan. Akhirnya kena batunya sendiri, salah tingkah, mati biaya dan pura-pura tidak dengar teguran dari Habib Syekh. Selama ini Anies nyaman diteriaki presiden di mana-mana, jadinya dia berharap yang sama. Ternyata zong, pendukungnya kena tegur, tapi Anies yang paling kena dampaknya. Anies yang paling dibully dalam hal ini, padahal kalau Anies tegur, dia bisa dapat kredit dan pendukungnya pasti akan share ini untuk keperluan promosi politik. Anies bisa dipoles menjadi tokoh penolak politisasi agama. Gini kan keren ya? Tidak tahu persis apa yang disampaikan Anies dalam acara tersebut. Mudah-mudahan Anies hanya menyampaikan sesuai tema acara. Meski semua orang juga tahu Anies hadir sekalian untuk cari panggung buat dirinya. Tapi kalau misalnya dia mau nyelipin narasi berbau kampanye, dipastikan terjadi improvisasi dan perubahan rencana saat itu juga. Intinya praktik penyelipan narasi kampanye di rumah ibadah atau acara keagamaan harus dilawan dengan keras. Jangan dibiarkan ini menjadi sesuatu yang lumrah, karena terus dilakukan berulang-ulang. Sudah cukup Jakarta jadi korban keganasan politik identitas. Pemimpin dan pendukung yang memakai cara licik seperti ini tidak layak jadi pemimpin negara ini. Bisa-bisa hancur negara ini. Dan jangan lupa, Partai Umat yang baru sumber jagung sudah berani tegas mengatakan bahwa partainya akan mengusung politik identitas. Dan Anies juga hadir di acara partai tersebut. Kemungkinan besar Partai Umat akan mendukung Anies. Partai yang katanya mau usung politik identitas, mendukung Anies yang juga disebut sebagai bapak politik identitas. Dengan pendukung yang juga suka memakai politik identitas. Ini kombinasi yang sangat komplit. Bagaimana menurut Anda? Nambah lagi kader tersandung kasus hukum, Partai Mas AHY sedang tidak baik-baik saja. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Semakin kesini tampak sangat jelas bahwa kondisi internal Partai Demokrat sedang tidak baik-baik saja. Indikasinya belum juga genap 45 hari kalender 2023 berjalan. Sedikitnya kita sudah mendengar
atau mengetahui ada 6 kasus yang menjerat para kader Partai Demokrat di berbagai tempat. Semua dimulai pada awal tahun ketika kasus korupsi yang melibatkan Lukas NMB berujung penangkapan oleh KPK. Lantas disusul kasus narkoba dan perbuatan asusila dari 2 kader lain yang mustahil kalau tidak diketahui oleh AHY. Catat, sudah 3 ya, tapi nampaknya belum cukup karena masih ada susulannya, yakni sempat ditangkap dan ditahannya kader partai berlambang Mercy ini di Arab Saudi karena ketahuan berfoto sambil membentangkan bendera partai yang jelas dilarang di negeri minyak itu. Tampak polos dan tidak mengerti aturan, tetapi begitulah realita yang tidak bisa disangkal oleh Mas AHY sekalipun. Apakah sudah cukup? Ternyata belum, masih ada kasus lain, yakni tersangkutnya kader Demokrat berikutnya oleh kasus korupsi yang terjadi di daerah Prabu Mulih di luar Jawa sana. Catat, sudah 2 kasus korupsi yang menjerat dan 3 kasus lain yang diketahui oleh publik. Nah, itu pun masih belum cukup dan bagi saya tidak terlalu mengagetkan ketika muncul kader ke-6 yang dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap karyawatinya sendiri. Kasus ke-6 ini menarik karena kalau betul kesukaan pencabulan itu dilakukan terhadap karyawan dari si oknum pelaku ini, maka sebetulnya posisi pelaku adalah bos atau majikan. Kalau dia punya karyawati, berarti cukup lumayan juga duitnya. Mungkin juga cukup kaya sehingga kalau semisal dia sedang ngebet karena tidak kuat menahan hasratnya atau tangannya sudah gatal untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual, ya tidak perlulah sampai melakukan pelecehan begitu. Bisa saja kok kalau dia melakukan dengan lebih halus, mungkin bersama istri atau jika cukup berani, bisa menyewa PSK sekalian. Jelas lebih aman secara hukum kecuali aktivitas wik-wik itu lantas direkam dan kemudian bocor. Lalu terjadi aksi saling melapor, kayak yang dialami rekannya sesama kader Demokrat itu. Nah, adanya 6 kader bermasalah dalam kurun waktu yang tidak sampai 45 hari itu jelas menunjukkan kalau ada masalah serius dalam perilaku, karakter, dan mental dari sebagian besar Partai Demokrat, dari sebagian kader Partai Demokrat, khususnya mereka yang terungkap dan harus berhadapan dengan hukum itu. AHY sebagai ketua jelas tidak bisa menyangkal bahwa partainya sedang baik-baik saja. Juga sebaiknya tidak lagi sok menilai bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Mungkinkah itu semacam kamuflase agar publik tidak menyoroti kondisi internal Partai Demokrat yang ibarat kapal oleng tinggal menunggu waktu sebelum semakin miring dan akhirnya tenggelam? Ada baiknya Mas AHY urus dulu partaimu dan perlu tidak usah mikir copras-capres dulu untuk 2024 nanti. Jadilah peka dan berbicaralah seperlunya saja ke media. Dan bila perlu berlatihlah menjadi oposisi yang baik sejak sekarang, sebelum semuanya terlambat dan Partai Demokrat semakin tidak dianggap. Oh ya, satu lagi, jangan mau berurusan dengan apapun yang melibatkan Anies Baswedan, biar nggak tambah sial. Begitulah kurang-kurang. Bagaimana menurut Anda?